Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Novianti Bahar dari kelas 10 MIA 4. Saya akan menjelaskan reproduksi jamur, reproduksi secara vegetatif, dan reproduksi secara generatif. Nah teman-teman, sebelum saya melanjutkan materi selanjutnya, saya akan menjelaskan sedemikian tentang pengertian jamur. Reproduksi jamur dapat secara seksual, generatif, dan aseksual. Vegetatif. Secara aseksual, jamur menghasilkan spora. Spora jamur beda-beda bentuk dan ukurannya dan biasanya uniseluler, tetapi ada pun yang multiseluler. Apabila kondisi habitat sesuai, jamur perbanyak diri dengan memproduksi sejumlah besar spora aseksual. Spora aseksual dapat terbawa air atau angin. Bila mendapatkan tempat yang cocok, maka spora akan berkecambah dan tumbuh menjadi jamur dewasa. Jamur dapat berkembang biak dengan dua cara, yaitu secara aseksual dan seksual. Secara aseksual dilakukan dengan pembelahan, yaitu dengan cara sel membagi diri untuk membentuk dua sel anak yang serupa. Pengucupan, yaitu dengan cara sel anak yang tumbuh dari penonjolan kecil pada sel inangnya atau pembentukan spora. Spora aseksual ini berfungsi untuk menyebarkan spesiesnya dalam jumlah yang besar dengan melalui perantara angin atau air. Nah teman-teman, saya akan menjelaskan reproduksi secara vegetatif. Reproduksi secara vegetatif pada jamur bersel satu dilakukan dengan cara pembentukan tunas yang akan tumbuh menjadi individu baru. Sementara reproduksi secara vegetatif pada jamur multiseluler dilakukan dengan cara sebagai berikut: fragmentasi, pemutusan hifa, pemotongan hifa yang terpisah akan tumbuh menjadi jamur baru, pembentukan spora vegetatif. Spora vegetatif dapat berupa sprangiospora atau conidiospora. Nah teman-teman, selanjutnya saya membahas reproduksi secara generatif. Reproduksi jamur dengan generatif yang disebut dengan seksual dilakukan terlebih dahulu dengan pembentukan spora seksual yang melalui sebuah pelemburan antara hifa yang mempunyai jenis berbeda. Dilakukan dengan peleburan inti sel atau nukleus dari dua sel induknya. Reproduksi secara seksual ini lebih jarang dilakukan dan jumlahnya lebih sedikit dibandingkan secara aseksual. Perkembangan ini terjadi apabila berada dalam keadaan tertentu, merupakan reproduksi darurat yang dilakukan jika terjadi perubahan pada kondisi di lingkungannya. Menghasilkan keturunan yang memiliki beragam genetik yang lebih tinggi dibandingkan reproduksi yang dilakukan secara vegetatif. Dari adanya variasi genetik tersebut memungkinkan akan menghasilkan keturunan yang lebih adaptif jika terjadi perubahan kondisi pada lingkungannya. Nah teman-teman, saya akan memperjelas gambar di atas yang pembahasan mekanisme secara generatif. Yang pertama, hifa plus dan hifa negatif masing-masing berkromosom upload yang disimbolkan dengan N berdekatan membentuk gametagium. Gametagium merupakan memperluas hifa. Gametagium mengalami plasmogami atau disebut dengan peleburan sitoplasma membentuk zigosporidium dikariotik heterogotik dengan pasangan nukleus haploid yang belum bersatu. Zigosporidium memiliki lapisan dinding sel yang tebal dan kasar untuk mempertahan pada kondisi buruk atau yang kering. Inti diploid zigosporidium segera mengalami pembelahan secara meiosis menghasilkan zigospora haploid yang disimbolkan dengan N di dalam zigosporidium. Zigospora haploid yang disimbolkan dengan N akan berkecambah membentuk sporidium bertangkai pendek dengan kromosom haploid N. Sporidium haploid yang disingkat dengan N akan menghasilkan spora yang haploid N.
Spora-spora ini memiliki keanekaragaman genetik. Bila spora-spora haploid atau disingkat dengan N jatuh di tempat yang cocok, maka akan berkecambah germinasi menjadi hifa jamur yang haploid atau disingkat dengan N. Hifa akan tumbuh membentuk jaringan miselium yang semuanya haploid yang disingkat dengan N. Terima kasih teman-teman, semoga pembahasan ini menambah wawasan kalian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.